Sejak permulaan, darah para martir tidak tumpah di tangan kaum ateis, tapi oleh tangan mereka yang mengaku beribadah. Bukan Kaisar Romawi yang pertama menyusun rencana pembunuhan Yesus, tapi imam kepala dan ahli Taurat. Bukan penyembah berhala yang menyalibkan Tuhan, tapi pemimpin agama yang berdoa 3 kali sehari. Inilah ironi tragis sejarah kekristenan. Agama menjadi alat pembunuh, bukan penuntun pada kehidupan. Gereja yang murni selalu dibenci oleh sistem religius yang nyaman dengan tradisi dan alergi terhadap kebenaran. Jubah putih lebih berbahaya daripada pedang Romawi. Sejak awal pelayanan Yesus, oposisi paling keras justru datang dari mereka yang mengaku mengenal Allah, tetapi hatinya jauh darinya. Mereka adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka agama, orang-orang yang sok tahu tentang kebenaran, namun menolak terang yang sejati ketika hadir di tengah mereka. Yesus nggak pernah menghardik pelacur, pemungut cukai, atau nelayan Galilea yang kasar, tetapi ia tanpa ragu menyebut kaum agamawan itu dengan keturunan ular beludak, kuburan yang dilabur putih, dan penyesat orang banyak. Matius pasal 23. Mereka mengklaim membela Allah, padahal merekalah yang pertama merancang pembunuhan terhadap anak Allah. Sejarah gereja mula-mula pun mengkonfirmasi hal ini. Yang pertama kali menyeret Petrus dan Yohanes ke hadapan mahkamah agama bukanlah pemerintah Romawi, tapi imam-imam kepala dan orang Saduki. Kisah Para Rasul pasal 4. Yang pertama kali melempari Stefanus dengan batu adalah Sanhedrin, lembaga rohani Yahudi, bukan prajurit Romawi. Kisah pasal 7. Paulus pun paling sering dipersekusi bukan oleh kaum kafir, tetapi oleh saudara sebangsanya sendiri yang buta terhadap anugerah. Dengan kata lain, agama tanpa pertobatan, tanpa pewahyuan, dan tanpa Roh Kudus adalah senjata mematikan yang paling ampuh melawan gereja sejati. Dan sampai hari ini, pola itu tidak berubah. Gereja yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran, kuasa, dan kemurnian akan selalu dihadang dan ditentang, bukan pertama-tama oleh dunia, tetapi oleh sistem keagamaan yang nyaman dalam liturgi tanpa api, teologi tanpa salib, dan ibadah tanpa hadirat. Mereka lebih takut kehilangan masa daripada kehilangan uratan. Gereja yang murni tidak akan pernah disukai oleh agama yang palsu, karena terang tidak pernah kompromi dengan kegelapan yang mengenakan jubah putih. Dan inilah yang Yesus maksud ketika ia berkata, mereka akan mengusir kamu dari rumah-rumah ibadat, sebab mereka menyangka bahwa dengan berbuat demikian mereka berbakti kepada Allah. Yohanes 16 ayat 2. Waspadalah. Amin.